Puji Tuhan, selamat pagi seluruhnya, setiap sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita bisa sehat, kita bisa kuat semua karena penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk ke renungan pagi kita, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan selalu yang menolong kami Tuhan. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan pembelajaran dalam kehidupan kami. Pakai kehidupan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Matius 1 ayat 22 sampai yang ke-23. Matius 1 ayat 22 sampai yang 23 saya bacakan untuk kita semua. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah keselamatan digenapi. Keselamatan digenapi. Haleluya. Setiap orang pasti menginginkan keselamatan dalam kehidupannya. Semua orang pasti menginginkan keselamatan dalam kehidupannya. Keselamatan itu bukan hanya tentang hidup yang terbebas dari kesulitan atau terbebas dari masalah yang ada di dunia ini. Tetapi juga keselamatan ini memberi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Keselamatan ini memberikan hidup yang kekal bersama Yesus Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 22 sampai yang ke-23, di situ kita bisa melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya sebuah harapan, tetapi sebuah kenyataan yang sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa belajar di Matius 1 ayat 22 sampai 23 ini. Yang pertama kita bisa belajar tentang Yesus datang untuk menggenapi rencana Allah yang kekal. Di dalam Matius 1 ayat 22 sampai yang ke-23 dikatakan bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan dari nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi. Allah sudah merencanakan kedatangan Yesus sebelum Yesus lahir. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, Allah sudah merencanakan itu. Dan ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah bagian dari rencananya Allah. Haleluya. Janji keselamatan ini dimulai oleh Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa seorang perawan akan mengandung seorang anak laki-laki dan ia akan menamainya Yesus, yang disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Yesus adalah penggenapan dari janji tersebut. Allah tidak meninggalkan umatnya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia datang untuk menyertai kita dalam bentuk Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, kita bisa belajar tentang Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nama Immanuel ini memiliki makna yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini bukan hanya tentang Allah yang berada di langit, tetapi tentang Allah yang memilih untuk turun ke dunia dan tinggal bersama-sama kita di dunia ini dalam bentuk Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia melalui rencana-rencana Allah yang begitu luar biasa. Allah datang ke dunia bukan dalam kemuliaan yang besar dan megah, tetapi dalam bentuk seorang bayi
yang dikandung dan dilahirkan di tempat yang sangat sederhana. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa Tuhan tidak menjauh dari kehidupan kita, tapi Dia selalu mau mendekat dalam kehidupan kita. Dia selalu rindu untuk berbaur dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau merasakan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita bisa belajar tentang keselamatan yang digenapi melalui Yesus Kristus. Haleluya. Yesus datang bukan hanya untuk hidup bersama kita, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita. Terkhususnya apa? Yaitu dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui apa? Melalui penyembuhan, melalui pengampunan, melalui sukacita. Tuhan Yesus juga memberikan sukacita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di akhir semua penyembuhan itu, di akhir keselamatan itu, di situ ada kelahiran dan kematiannya Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib dengan membayar dosa-dosa umat manusia. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan harapan untuk orang yang mau hidup baru dan semua orang yang percaya kepadanya. Keselamatan Allah yang Ia janjikan melalui Yesus Kristus adalah keselamatan yang sangat sempurna, yang tidak bisa diperoleh oleh usaha manusia, tetapi hanya melalui anugerah Allah. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, kita bisa belajar Yesus adalah tanda kasih Allah yang besar. Yesus adalah tanda kasih Allah yang besar. Kedatangan Yesus ke dunia adalah tanda kasih Allah yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menginginkan kita hidup terpisah dengannya, tetapi Ia ingin kita selalu hidup melekat, kita selalu ingin dekat dengan Dia. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada umat manusia. Kedatangannya ke dunia ini bukan sekedar peristiwa-peristiwa yang bersejarah, tetapi sebuah kenyataan yang memberi kita pengharapan dan keselamatan. Dalam setiap langkah hidup kita diingatkan bahwa Allah selalu menyertai kita. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara untuk kita selalu merasa sendirian, untuk selalu merasa kesepian. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Seperti itu. Puji Tuhan. Mari kita terus hidup di dalam pengharapan dan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ke dunia ini. Haleluya. Kita dipanggil untuk memberitakan keselamatan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dalam kehidupannya, yang belum menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kita tugas untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun bisa merasakan betapa besar kasih Allah yang telah digenapi dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, begitu sungguh luar biasanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang baik. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu dekat, dan kami juga rindu Tuhan selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Setiap
perjalanan kami, setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk selalu berpengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.